Perkenalkan, nama saya Gloria Diana Elisa, nomor absen 13 dari kelas 12 MIPA 4. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi senyawa karbon. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi nilai ujian praktek kimia. Sebelum membahas senyawa karbon lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian senyawa karbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur organik lainnya. Karbon merupakan komponen terbesar dalam senyawa ini. Hal ini disebabkan oleh keistimewaan atom karbon. Elektron valensi atom karbon yang berjumlah 4 memungkinkan karbon dapat mengikat 4 atom karbon atau unsur lainnya. Karbon juga bisa membentuk ikatan tunggal rangkap 2 dan rangkap 3. Keistimewaan ini membuat atom karbon mampu membentuk rantai karbon. Pembahasan kita berikutnya adalah penggolongan senyawa karbon. Karena kemampuan atom karbon yang bisa membentuk rantai karbon dan mengikat gugus fungsi yang beragam, senyawa karbon pun memiliki cakupan yang luas. Supaya kita lebih mudah mempelajarinya, senyawa karbon digolongkan berdasarkan gugus fungsi yang dimiliki. Berdasarkan gugus fungsinya, inilah penggolongan senyawa karbon. Selanjutnya, ada golongan senyawa karbon dan karakteristiknya. Yang pertama, alkohol. Pengertian dan penggolongan alkohol. Alkohol merupakan senyawa karbon dengan gugus fungsi OH atau gugus hidroksil. Penulisan struktur dari alkohol biasa dapat dituliskan sebagai ROH, di mana R merupakan rantai karbon dan OH merupakan gugus hidroksil. Rumus umum alkohol ialah CnH2n+2O. Alkohol gampang larut dalam air dan titik didihnya relatif tinggi, karena adanya ikatan hidrogen. Berdasarkan letak gugus hidroksilnya, alkohol dibedakan jadi 3 jenis, yakni alkohol primer, sekunder, dan tersier. Berikutnya tata nama senyawa alkohol. Menurut IUPAC, tata nama alkohol adalah sebagai berikut. Yang pertama, rantai terpanjang yang menjadi nama alkoholnya harus mengikat gugus fungsi OH. Lalu kedua, penomoran atom karbon dimulai dari yang paling dekat dengan atom karbon pengikat gugus fungsi OH. Dan yang ketiga, jika terdapat lebih dari satu gugus hidroksil, digunakan penandaan di, tri, dan seterusnya sebelum akhiran ol. Reaksi pada alkohol. Pada jenis reaksi substitusi alkohol, alkohol dapat bereaksi dengan logam reaktif seperti Na. Dan alkohol dapat bereaksi dengan PCl5 menghasilkan HCl. Dan pada jenis reaksi oksidasi alkohol, alkohol primer dapat dioksidasi menghasilkan aldehid. Oksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Alkohol sekunder dapat dioksidasi menjadi keton, dan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Lalu yang kedua, eter. Pengertian eter. Eter ialah senyawa karbon dengan rumus molekul ROR aksen, dengan R dan R aksen merupakan gugus alkil, baik alkil sejenis atau tidak. Atom oksigen pada rumus molekul eter bertindak sebagai gugus fungsi. Eter sukar larut dalam air karena sifatnya yang nonpolar. Eter bersifat mudah terbakar dan titik didihnya relatif rendah. Tata nama eter. Menurut IUPAC, tata nama eter adalah sebagai berikut. Yang pertama, rantai karbon terpendek yang mengikat gugus fungsi O ditetapkan sebagai gugus fungsi alkoksinya. Dan yang kedua, rantai karbon yang lebih panjang diberi nama sesuai senyawa alkananya. Untuk nama trivial, penamaan eter dilakukan dengan menyebutkan nama kedua gugus alkil yang mengapit gugus O, kemudian diberi akhiran eter. Jenis reaksi yang terjadi pada eter hanya satu,
yaitu substitusi eter. Pertama, eter tidak dapat bereaksi dengan logam reaktif seperti Na. 2. Eter bereaksi dengan asam halida menghasilkan alkohol dan alkil halida. Dan yang ketiga, eter bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak menghasilkan HCl. Yang ketiga yaitu aldehid atau alkanal. Pengertian aldehid. Aldehid ialah senyawa karbon dengan rumus molekul RCHO yang mengandung gugus karbonil. Gugus karbonil adalah suatu gugus fungsi yang terdiri atas sebuah atom karbon dan atom oksigen yang berikatan rangkap. Aldehid bisa larut dalam air karena sifatnya yang polar. Aldehid juga bisa dioksidasi oleh pereaksi Fehling dan Tollens. Dengan pereaksi Fehling, aldehid menghasilkan endapan merah bata. Sementara dengan pereaksi Tollens, aldehid menghasilkan cermin perak. Tata nama aldehid. Menurut IUPAC, tata nama aldehid adalah sebagai berikut. Pertama, rantai terpanjang yang menjadi nama alkanalnya harus mengikat gugus CHO. Dan yang kedua, penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon pengikat gugus CHO. Lalu yang keempat, keton atau alkanon. Pengertian keton. Keton merupakan senyawa karbon dengan rumus umum RCOR aksen. Keton disebut juga sebagai senyawa karbonil karena memiliki gugus fungsi C sama dengan O. Keton dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Keton tidak dapat dioksidasi oleh pereaksi Fehling dan Tollens, sehingga dapat dibedakan dari aldehid. Tata nama keton. Menurut IUPAC, tata nama keton adalah sebagai berikut. Pertama, rantai karbon terpanjang yang menjadi nama alkanon harus mencakup gugus fungsi CO. Dan yang kedua, atom C gugus karbonil harus memiliki nomor serendah mungkin. Untuk nama trivial keton, kedua gugus alkil yang terikat pada gugus karbonil disebutkan terlebih dahulu menurut alfabet, kemudian diikuti kata keton. Kelima, asam karboksilat atau asam alkanoat. Pengertian asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa karbon dengan rumus umum RCOOH atau gugus karboksil. Gugus karboksil yang terdapat pada asam karboksilat merupakan gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil. Asam karboksilat dapat dibuat melalui oksidasi kuat alkohol primer. Asam karboksilat bersifat larut dalam air karena sifatnya yang polar. Tata nama asam karboksilat. Menurut IUPAC, tata nama asam karboksilat adalah sebagai berikut. Pertama, mengganti akhiran ana dengan anoat pada rantai karbon terpanjang pengikat gugus karboksil. Dan yang kedua, memberi awalan asam pada nama alkanoatnya. Pada jenis reaksi substitusi asam karboksilat, asam alkanoat bereaksi dengan natrium bikarbonat atau NaHCO3 menghasilkan natrium karboksilat atau RCOONa dan asam karbonat. Dan yang kedua, asam karboksilat bereaksi dengan NH4OH atau amonium hidroksida menghasilkan amonium karboksilat atau RCOONH4. Keenam, ester atau alkil alkanoat. Ester merupakan senyawa karbon dengan rumus umum RCOOR aksen. Ester dapat dibuat dengan mereaksikan alkohol dengan asam karboksilat. Reaksi pembentukan ester disebut sebagai reaksi esterifikasi yang mengikuti persamaan berikut. Menurut IUPAC, penamaan ester dilakukan dengan menyebutkan gugus alkilnya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan gugus alkanoat. Pada jenis reaksi hidrolisis ester, hidrolisis atau penguraian oleh air dari ester akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat pembentuknya. Dan pada jenis reaksi substitusi ester, reaksi ester dengan basa akan menghasilkan garam alkanoat dan alkohol.
Salah satu reaksi substitusi pada ester yang penting adalah reaksi trigliserida basa yang menghasilkan sabun atau garam alkanoat dan gliserol. Reaksi ini disebut dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi yang mengikuti persamaan berikut. Ketujuh, alkil halida atau haloalkana. Alkil halida adalah senyawa turunan alkana yang terbentuk dari reaksi substitusi atom hidrogen oleh unsur dari golongan halogen atau golongan 7A. Rumus umumnya adalah Rx dengan X adalah halogen FClBrI. Menurut IUPAC, tata nama alkil halida adalah sebagai berikut. Pertama, rantai terpanjang yang memiliki gugus X dipilih sebagai rantai utama. Nomor gugus X dibuat serendah mungkin. Kedua, jika ada lebih dari satu jenis atom halogen, urutan penomoran didasarkan pada tingkat kereaktifan halogen, sedangkan penamaan berdasarkan urutan abjad. Dan yang ketiga, jika jumlah atom sejenis lebih dari satu, digunakan awalan di, tri, dan seterusnya. Lalu pembahasan berikutnya, isomer pada senyawa karbon. Apa sih isomer itu? Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul atau atom penyusun sama tetapi punya struktur yang berbeda. Keisomeran yang terjadi pada senyawa-senyawa karbon ialah isomer struktur dan isomer ruang. Pertama, isomer struktur. Isomer struktur bisa berupa isomer angka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Berikut penjelasannya. Pertama, isomer angka adalah dua senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi rantai utamanya berbeda. Contohnya, N-butana dengan 2 metilpropana. Lalu yang kedua, isomer posisi adalah dua senyawa dengan rumus molekul dan rantai induk yang sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Contohnya, 1 propanol dengan 2 propanol. Dan yang ketiga, isomer fungsi adalah isomer yang rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya, propanol dengan propanon atau aldehid dengan keton. Satu hal yang perlu kita ingat adalah pada isomer angka yang berbeda susunan atau kerangka rantai karbonnya, sedangkan pada isomer posisi yang berubah posisi gugus fungsinya. Berikutnya isomer ruang. Isomer ruang dapat berupa isomer geometri dan isomer optik. Pertama, isomer geometri adalah isomer yang terjadi pada senyawa yang mempunyai bagian molekul tetap seperti ikatan rangkap atau cincin. Ada dua bentuk isomer geometri, yaitu bentuk cis dan trans. Senyawa cis terbentuk ketika gugus sejenis berada di satu sisi, sementara senyawa trans terbentuk ketika gugus sejenis berada di sisi yang berseberangan. Contohnya, cis dikloroetena dan trans dikloroetena. Lalu yang kedua, isomer optik adalah isomer yang terjadi pada senyawa yang mempunyai atom karbon asimetris atau atom karbon kiral atau C-kiral. C-kiral artinya atom karbon tersebut mengikat 4 gugus atau unsur yang berbeda. Senyawa dengan isomer optik disebut senyawa optis aktif. Senyawa optis aktif memiliki ciri dapat memutar bidang polarisasi. Contohnya, asam aminoalanin dengan rumus molekul CH-NH2 COO CH3. Setelah kita membahas pengertian, penggolongan, dan karakteristiknya, sekarang kita akan membahas reaksi senyawa karbon. Berikut adalah reaksi-reaksi umum yang terjadi pada senyawa karbon. Sekian video pembelajaran senyawa karbon dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Atas perhatian Bapak dan Ibu guru, saya ucapkan banyak terima kasih.